suatu aplikasi yang digunakan untuk petugas gitu. Petugas untuk melakukan proses penerimaan mahasiswa baru. Kita kesulitan di developnya. Di sini kita itu memang kejar-kejaran gitu. Jadi dulu tuh saya ingat meeting hari Jumat, kemudian Seninnya diminta live itu itu luar biasa. Jadi dengan adanya ini, admisi dan admisi ID tadi, diharapkan itu memang kita lebih lebih leluasa untuk melakukan pengembangan dan mempercepat proses developing sebenarnya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya, teman-teman BSI. Jadi di sini saya akan membawakan materi tektok yang berjudul Let's Review Our Team Journey. Jadi di sini latar belakangnya adalah gimana kita membahas lebih ke sejarah sebenarnya ya. Bagaimana si tim itu dibentuk. Di sini studi kasusnya adalah tim admisi. Jadi dari awal terbentuk sampai sekarang perjalanan apa saja yang sudah dilalui, perjalanan produknya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, Oke, jadi ini saya bahas dulu dari pertama kali tim admisi dibentuk ya. Jadi dulu itu harusnya ini tanggalnya sama semua ya. Jadi saya lupa antara akhir 2018 atau mungkin awal 2019 gitu. Jadi di sini dibentuk tim per domain. Seperti yang teman-teman tahu sekarang, domain-domainnya itu ada akademik, ada keuangan, ada admisi, ada HCM. Saat itu baru 4 ya seingat saya. Jadi dulu itu product owner dari si tim admisi adalah Mas Endro Mustafa itu. Kemudian development timnya terdiri dari 4 orang saat itu. Jadi ada Baikne, Mas Fikri, kemudian Mbak Ufi dan saya sendiri gitu. Oke, jadi dulu dibentuk itu hanya berempat seperti itu. Untuk produknya adalah yang pertama kali kita canangkan untuk dikerjakan adalah UIPMB. Jadi ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk petugas gitu ya. Petugas untuk melakukan proses penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Jadi di UIPMB ini uh, ada planning awalnya ya. Planning awalnya itu memang dia adalah suatu library di UI Gateway. Jadi nanti masuk ke dalam UI Gateway. Kemudian stakeholdernya adalah panitia PMB. Kemudian fokus utamanya yaitu fitur pengaturan. Jadi pengaturan untuk melakukan manage atau mengatur proses penerimaan mahasiswa baru. Kemudian saat itu aktualisasinya adalah sudah berhasil dikerjakan, tapi sampai staging dan itu sudah meeting review dengan stakeholder dan meeting progress. Tapi saat itu ada kendala, yaitu ada implementasi. Jadi karena fitur pengaturan itu sangat besar, kemudian membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk develop sehingga eh, saat itu sepertinya tidak memungkinkan dalam keadaan tim yang terbatas. Jadi ini karena WPMB itu karena admisi itu pengaturannya sebenarnya memang sangat banyak. Dan kalau misalnya kita mendevelopnya itu baru sebagian, itu akan menyusahkan kita di bagian sinkronisasi datanya. Jadi makanya itu WPMB ini pada saat itu kendalanya adalah gagal implementasi karena kita startnya memang dari pengaturan dan pengaturan admisi itu sangat banyak. Jadi itu. Jadi ada kesulitan di implementasi. Akhirnya gagal. Oke, kemudian eh di mid 2019 ya seingat saya, ini tim admisi saat itu namanya E-Team. Kemudian
di sini ada penggantian product owner yang dulunya Mas Endro, kemudian diganti ke Mas Andi karena Mas pada saat itu di BSI ini mengalami hal yang sama di awal tahun ini ya. Jadi ada ada rolling staff ya, seingat saya itu ada yang pindah ke unit lain, fakultas lain seperti itu. Jadi Mas Endro mengisi posisi yang sebelumnya tinggalkan seperti itu. Jadi Mas Andi yang mengambil alih tim admisi. Dan saat itu development timnya adalah Mas Baikne, kemudian Mbak Ufi, kemudian ada Rizky yang baru saat itu baru bergabung, kemudian ada saya gitu, ada berempat. Dan di fase ini itu saya ingat banget, jadi masanya ketika saat itu Mbak Ufi lagi cuti ya, lagi cuti melahirkan seperti itu. Kemudian Rizky belum masuk dan itu tinggal berdua timnya. Jadi tinggal saya dan Baikne gitu. Jadi pada saat itu saya ingat kita membangun saat itu produknya adalah UI Admisi, admisi.ui.ac.id yang baru gitu. Itu saya berlaku juga sebagai back-endnya gitu. Jadi semuanya saya ambil gitu jadinya. Pada saat itu adalah teknologi yang dipakai itu untuk front end adalah Angular. Jadi anggapannya kita kayak kalau mungkin teman-teman sekarang familiarnya dengan wrapper ya, wrapper kan web aplikasi. Nah itu kita bikin admisi.ui.ac.id itu berupa web aplikasi juga, jadi bukan library. Kemudian backendnya adalah Golang saat itu. Jadi saat itu saya juga sedikit banyak nyentuh ke Golang gitu dan pada saat itu kita membuat apa ya, membuat otorisasinya, jadi loginnya segala macam itu. Awalnya seperti itu. Jadi kita buat service loginnya, kemudian otorisasinya seperti apa gitu. Itu yang dulu dibangun ya di admisi baru itu. Kemudian itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi si admisi baru ini untuk menggantikan admisi ACID yang lama gitu. Kemudian stakeholdernya adalah calon mahasiswa baru. Jadi fokus utamanya di sini itu ada di daftar NIU, kemudian ada beli formulir. Jadi kalau yang sebelumnya itu UIPMB fokusnya adalah pengaturan dan ini kita kesamping dulu si pengaturannya. Jadi pada saat itu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dibangun dengan Angular versi 7 dan Golang dan DB SQL. Kemudian aktualisasinya adalah web aplikasi ini menggantikan admisi UID yang lama tapi baru sampai staging seperti itu. Jadi sudah ada meeting juga dengan stakeholder, meeting review dan progress. Kemudian di sini ada kesulitan lagi yaitu gagal implementasi karena migrasi yang seperti itu tadi ya. Jadi kita kekurangan orang banget. Jadi gagal implementasi karena migrasi sistem yang setengah-setengah hanya akan menyulitkan proses sinkronisasi data. Gitu. Karena memang dari awal kita niatnya memang meninggalkan Oracle pada saat itu ya. Dan di sini kita sudah mulai tapi ya itu tadi karena kita kekurangan orang dan fiturnya sangat besar jadi kita kesulitan di developnya. Oke, pada saat itu 2019 kemudian di sini akhirnya karena Mas Andi itu sebenarnya produk ownernya keuangan ya aslinya. Jadi kemudian saat itu dileburlah tim admisi dan keuangan itu jadi berupa tim admisi dan keuangan atau biasa teman-teman kenal tuh tim kurang turu itu. Yang dulu kita sampai bikin bajunya dan kita sebenarnya tuh kita ada foto barengnya itu tapi saya malu ya buat nampilin di sini karena kok bisa bangga gitu kurang turu itu aneh juga sih. Jadi tim admisi keuangan itu seingat saya ini ya dari akhir 2019 sampai akhir 2022. Jadi ada 3 tahun ya berarti ya. 19, 20, 21, 22. Oh ada 4 tahun. Oke, jadi fokus awalnya di admisi keuangan yang bagian admisi ya. Itu adalah kita maintenance yang ada di admisi yang udah ada sekarang gitu. Admisi legacy kita sebutnya. Di sini itu uh, plannya adalah ini kan karena sistem ini sudah berjalan di tahun-tahun akademik sebelumnya. Jadi di sini tuh jadi fokus utama kita itu hanya membangun fitur yang baru. Pada saat itu uh, terdapat beberapa pola seleksi baru ya karena sebagai bentuk dari mitigasi COVID saat itu udah mulai masuk COVID.
Jadi ada beberapa pola yang saat itu ini luar biasa, eh apa ya namanya, sebagai bentuk respons dari adanya COVID itu, yaitu ada pola siber, pola PPM, siber FK, CBT from home, ini CBT tapi dari rumah. Jadi pendaftarnya tesnya dari rumah, CBT pakai CBT yang kita biasa pakai di CBT yang di D3 itu D4 sekarang, dan CBT from home FK. eh Pada saat itu fokus setelahnya, setelah membuat pola-pola itu adalah pengembangan fitur KIN registrasi dan undur diri. Jadi yang sebelumnya itu orang-orang atau camaba itu harus ke sini untuk membawa berkas, kemudian melakukan registrasi, atau mungkin undur diri harus ke sini mengirimkan berkas seperti itu. Saat itu kita harus ubah, anggapannya ubah cukup drastis. Jadi yang sebelumnya harus mengirim berkas saat ini sudah di-upload seperti itu. Jadi semuanya serba online. Dan itu jadi tantangan sendiri karena memang saat itu memang eh, plot tim yang ya, dialokasikan untuk mengerjakan admisi itu tidak banyak ya. Jadi di sini kita itu memang kejar-kejaran gitu. Jadi dulu tuh saya ingat meeting hari Jumat, kemudian Seninnya diminta live itu luar biasa. eh Kemudian ini dibangun pakai PHP natif, jadi ini sudah ada sebelumnya. Jadi ini sebenarnya di sini saya hanya melanjutkan PHP natif dan DB-nya Oracle. Jadi di sini aktualisasinya adalah ini sangat aktif meeting dengan meeting review dan progress dengan stakeholder, dan ini diimplementasikan sampai tahun 2022-2023 gitu. Jadi untuk yang D3, D4, S1, tapi dan sampai sekarang ini masih digunakan untuk PMB yang jenjang S2, profesi, dan S3. Untuk yang 23, 24 ini S2 profesi dan S3 masih pakai legacy ini. Jadi pengaturan dan seperti itu tadi ya, pengaturan PMB itu masih di manage langsung melalui database gitu. Jadi karena sebelumnya itu kita sudah anggapannya di UI PMB yang tadi saya ceritakan itu tuh kita udah mulai buat pengaturan biar pengaturan itu nggak di-set dari kita gitu. Jadi anggapannya bisa self service dari si panitia PMB-nya. Tapi ya karena kendalanya itu tadi, kesulitan mendevelop si pengaturannya, jadi memang ya itu ada kendala. Jadi oke, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya produk dari admisi adalah UI akun ini. Dulu daftar.uiac.id. Jadi ini tuh sama ya. Jadi sebuah sistem lama yang masih digunakan gitu saat itu gitu. Kemudian stakeholdernya ada Camaba, orang tua mahasiswa, dan Camaba Basing. Jadi di sini dia fokus utamanya itu fitur untuk daftar NIU, untuk Camaba, orang tua mahasiswa, dan Camaba Basing. Ini dibangun dengan Code Igniter dan DB Oracle. Jadi di sini untuk Uyakun ini sekarang sebenarnya sudah diistirahatkan ya, sudah diistirahatkan dengan tenang gitu. Eh, dan si Uyakun ini berhasil diimplementasi sampai tahun akademik 2022-2023, berarti 2 tahun sebelum ini. Oke, kemudian selanjutnya ada PPMB ini. PPMB ini salah satu produk admisi juga. Jadi ini sama. Jadi sebenarnya di ketika admisi keuangan ini kita banyak maintenance ya. Jadi kita melanjutkan sistem yang sudah ada, kita tambah fiturnya, kita bug fixing segala macam. Itu PPMB salah satunya ya. Jadi stakeholdernya ini adalah khusus untuk panitia sebenarnya. Panitia, Kaprodi, dan CSO. Jadi di sini fokus utamanya itu ya itu tadi ya, karena semuanya harus serba online. Jadi semua proses, baik itu prosesing penerimaan, posting hasil, kemudian verifikasi dokumen itu online semua. Jadi dari sistem semua. Di sini kita mengembangkan itu juga. Di sini dibangun pakai PHP natif dan DB Oracle saat itu. Jadi ini sama seperti UI admisi legasi tadi. Jadi untuk yang D3, D4, S1 itu masih bertahan hingga 2022-2023. Sedangkan untuk yang S2 profesi dan S3 itu masih digunakan sampai sekarang. Oke, saat itu kita juga menghandle produk namanya UI Monitor.
Di UI Monitor ini eh, sebenarnya sebuah aplikasi untuk monitoring untuk panitia PMB, untuk Pak Rektor, untuk jajaran eh, atas yang ada di ini yang di UI ya. Jadi untuk melihat bagaimana pergerakan pendaftar di PMB itu. Jadi ini juga sebenarnya sudah ada dulu dibangun kalau nggak kalau saya nggak salah ingat itu untuk front end ini dibangun oleh Takin ya, Takin atau Fikri itu lupa sih. Ya, di sini masih dilanjutkan di sini sekarang ini sampai sekarang masih masih dipakai gitu. Pada saat itu yang menurut saya agak berat adalah kita kita mengembangkan si fitur yang pola-pola baru tadi itu kayak yang Cyber, PPM, kemudian Cyber kemudian CBT tadi gitu. Jadi kita ada penyesuaian di sini. eh Kemudian itu dulu dibangun itu awalnya pakai Angular versi 7 dan DB-nya masih pakai Oracle gitu. Di sini untuk back end-nya saya lupa tulisin. Ini sebenarnya ada Lumen. Ini sudah ada di UI Gateway sebenarnya isi UI Monitor ini. Jadi saat itu ya masih ya sampai saat ini berhasil diimplementasi dan masih digunakan gitu. Tapi di tahun yang terakhir ini 2023-2024 kita ada sedikit update source datanya dari Oracle ke MySQL meskipun belum utuh semua ya. Jadi baru untuk tahun itu saja gitu. Jadi perjalanan eh admisi itu ketika ada ketika timnya gabung gitu ya di admisi keuangan itu ada yang tadi itu ada with admisi legacy, UI akun, kemudian ada PPMB, ada UI monitor seperti itu. Jadi lumayan banyak untuk sebuah untuk tim yang menghandle dua domain sebenarnya. Karena pada saat kita admisi keuangan jadi ada admisi dan keuangan. Jadi kita saling membantu lah buat menghandle produk ini. Oke, sampai di mid 2022 ya. 2022 itu masanya pemisahan domain gitu. Meskipun kita masih dalam satu tim yang sama, tapi saat itu kita sudah mulai memisah antara orang-orang yang ada di admisi dan orang-orang di keuangan gitu. Jadi akhirnya untuk lebih memfokuskan itu. Pada saat itu anggota tim sudah lumayan banyak ya. Saat itu saya ingat saya mungkin udah 17 ya, 17 atau 18 saat itu. Jadi bisa dipecah menjadi dua domain secara secara isolate gitu ya, isolate masing-masing admisi keuangan gitu. eh Pada saat itu tim admisi keuangan untuk domain admisi produk ownernya masih Mas Andi. Kemudian di sini development timnya luar biasa cukup banyak. Jadi ada saya, Avandia, Eva, lalu kemudian Mbak Sri, Zul, Mbak Nurul, kemudian saat itu kita ada dipinjamkan, namanya BE on loan. Jadi ini tuh pinjaman dari tim Army, tim BPM. Jadi Mas Alfian dan Mas Pandu dulu dipinjamkan ke admisi untuk membantu si pengerjaan admisi ini. Kemudian saat itu ada 3 orang asset member saat itu dan luar biasa membantu sekali. Jadi saat itu kita ada berapa orang ini? 12 ya. Ada 12 orang saat pemisahan tim itu dan ada Prama saat itu, kemudian ada Wahyu dan Rashid asset member. Jadi saat itu memang fokus kita adalah pertama kali di UI personal gitu. Di UI personal itu uh, seperti yang sekarang sudah berjalan di Gateway ya. Jadi dia itu sebuah library, application library. Stakeholdernya adalah mahasiswa DLA. Kemudian fokus utamanya itu adalah key-in registrasi. Jadi yang sebelumnya di key-in registrasi itu ada di uh, admisi lama itu, kemudian nanti akan kita pindahkan ke sini. Ini sebenarnya untuk persiapan PMB tahun akademik kemarin gitu, 2023-2024. Jadi ini berhasil implementasi untuk mahasiswa angkatan 2023 yang kemarin ini. Jadi sudah full menggunakan si UI personal yang nantinya ini akan digunakan oleh mahasiswa uh, kalau yang di sini implementasi itu untuk yang D3, D4, S1 dan ini akan dipakai juga untuk jenjang lain seperti itu. Jadi kedepannya ini akan digunakan untuk semua PMB yang
eh, nantinya akan mendapatkan KTM seperti itu. Oke, produk selanjutnya ini adalah admisi UID. Ini yang sebelumnya kita postpone itu ya, yang tadi awal saya ceritakan, yang dibangun dengan Angular versi 7 itu. Jadi di sini karena timnya sudah lumayan banyak untuk fokus mengerjakan si admisi, jadi di sini dari Mas Andi eh, itu sudah apa ya, sudah lebih fokus ya, sudah lebih fokus untuk mengerjakan si admisi ini karena tujuannya adalah untuk di tahun 2023-2024 itu PMB-nya sudah harus menggunakan si admisi baru. Nah, di sini kita melanjutkan dari yang kemarin itu repositornya kemarin. Kemudian stakeholder-nya itu ada Camaba ya seperti tadi ya, Camaba asing dan orang tua. Kemudian ini yaitu tadi persiapan untuk PMB tahun akademik 2023-2024. Kemudian di sini mengganti si aplikasi ini, admisi ACID ini menggantikan admisi yang lama dan UI akun gitu. Jadi UI akun sudah diistirahatkan ketika ini rilis situ dan ini sudah digunakan di 2023 kemarin di jenjang D4 S1. Dan di sini meskipun orangnya sebanyak yang tadi teman-teman lihat ya di depan itu, di sini kita dari mid 2022 sampai akhir 2022 itu kita eh, ada namanya percepatan itu. Percepatan itu kita setiap minggu kita lembur dua hari dalam seminggu itu kita lembur. Jadi itu pun kita harus pakai lembur dulu untuk mengejar si admisinya ini. Karena saking besarnya aplikasi ini, gitu, si admisi ACID ini. Pada saat itu pembukaan PMB itu bulan Desember, gitu. Bulan Desember, dan itu tadi pemisahan domain itu baru dimulai di mid 2022. Jadi sekitar ada kurang lebih 4 bulan 5 bulan untuk mengerjakan si admisi ini. Oke, kemudian uh, ini ada UI admisi. UI admisi ini yang ada di UI Gateway. Ini stakeholdernya adalah panitia PMB, kemudian Kaprodi, DLA. Uh, ini untuk yang itu tadi persiapan 2023-2024 juga. Jadi ini fokus utamanya itu kalau yang sebelumnya kan UI PMB itu yang gagal implementasi dan tidak jadi dilanjutkan. Itu fokusnya kepada aturan. Dan kalau di sini lebih berfokus kepada operasional PMB-nya. Jadi lebih ke bukan pengaturannya, jadi pengaturannya kita kesampingkan dulu. Dan ini lebih ke fitur-fitur yang sudah ada di PPMB sebelumnya. Karena ini memang dibuat untuk menggantikan si PPMB yang tadi itu. Jadi seperti misalnya processing, kemudian nanti verifikasi isian data, kemudian uh, processing, posting ya seperti itu. Jadi memang di apa ya direncanakan untuk menggantikan PPMB. Jadi memang di admisi ini memang tujuannya kita itu melepaskan diri dari Oracle dan sistem lama ya sebenarnya karena sistem lama dan Oracle itu untuk saat ini kita agak kesulitan untuk pengembangan gitu. Jadi dengan adanya ini di admisi dan admisi ACID tadi diharapkan itu memang kita lebih apa ya lebih leluasa untuk melakukan pengembangan dan mempercepat proses developing sebenarnya. Dan karena UYAT misi ini dan misi ACID tadi juga dibangun dengan ini ya, dengan teknologi yang teman-teman sudah sangat apa ya familiar gitu. Jadi ketika pindah ke sini itu anggapannya nggak terlalu learning curve-nya itu nggak tinggi lagi gitu, karena udah harusnya sudah familiar gitu teman-teman. Uh, ini ya itu ya untuk ini sudah berhasil implementasi untuk PMB tahun 2023-2024. Kemudian di sini akhirnya ya, sekarang akhirnya kita awal awal tahun ini ya, awal tahun ini kita sudah memisahkan diri itu, memisahkan diri dari tim admisi keuangan gitu. Jadi sudah ada fokus sendiri di ada tim admisi dan ada tim keuangan gitu. Jadi karena untuk membernya sudah lumayan banyak dan bisa fokus masing-masing gitu ya. Jadi memisahkan diri. Sekarang ini kita setelah ini potong pita ya. Jadi kita bikin nama baru gitu. Jadi bukan A-Team lagi. Sebenarnya ini kita buat namanya Atomic gitu.
Sebenarnya ini kita di nama pun sebenarnya nggak kreatif-kreatif banget gitu. Karena ini atom jadi atom gitu ya. Beda-beda dikit lah. Terus biar kelihatan lebih kreatif kita tambahin IC di belakangnya jadi atom. Udah. Ya seperti itu. Ini pemilihan nama ini kita sudah diskusi panjang kurang lebih 10 menit ya. Jadi ya tuh. Sekarang kita namanya Atomic gitu. eh Komposisi tim di Atomic ini. Jadi ada saya di project manager diamanahi sebagai project manager di tim admisi ini. Kemudian development timnya sekarang itu ada Mas Tungki, Mbak Eva, Mbak Sri, Zul dan Mbak Nurul gitu. Jadi ini front endnya kurang satu karena diculik oleh EA gitu. Jadi kita ya nggak apa-apa lah ambil aja gitu. eh Oke, untuk di tim admisi ini kita melanjutkan yang tadi ya. Jadi ada produk-produk yang tadi masih kita kerjakan itu. Jadi admisi ACID dan admisi itu masih kita kerjakan sampai sekarang itu. Karena kita memperluas fitur yang ada di sana dan kedepannya itu kita nanti akan berfokus ke eh, kalau sekarang kita lagi ngerjain si credit transfer itu ya. Jadi admisi internasional yang mungkin teman-teman pahamnya itu MBKM itu. Jadi itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi non degree sebenarnya, non degree, tapi dia mendapatkan apa ya hak berupa nilai gitu. Jadi karena dia di sini di UII hanya 1 semester seperti itu. Dan kedepannya itu sebenarnya masih banyak yang PR yang masih perlu kita apa ya kita develop lagi gitu. Jadi contohnya itu kayak yang tadi international admission itu belum selesai, kemudian untuk pasca juga belum selesai gitu. Jadi kita masih banyak PR sebenarnya di sini. Tapi satu ini ya. Tapi barangkali sejarah memang terdiri dari penemuan-penemuan separuh benar atau separuh salah hingga kemajuan terjadi gitu. Jadi dari sini tuh kita belajar gitu. Dari perjalanan yang menurut saya lumayan panjang itu dari 2019 sampai sekarang itu ya tadi dari awal kita buatnya WP PMB gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke admisi baru, kemudian dan itu gagal implement gitu. Itu adalah mungkin itu adalah separuh salahnya gitu. Dan dari situ kita dapat sesuatu sehingga kita bisa jadikan itu sebuah acuan untuk pengembangan berikutnya gitu. Makanya di sini kemajuan terjadi gitu. Dari pengalaman-pengalaman itu dari pengalaman yang udah dilewatin itu kita dapat pelajaran. Dan semoga uh, yang kita kerjakan sekarang ini dengan tim saya ini adalah suatu kemajuan yang ini adalah separuh benar gitu. Jadi mengisi sisanya gitu. Jadi di sini uh, memang ya saya terima kasih juga sama teman-teman admisi di sini udah dengan luar biasa mencurahkan hati pikirannya untuk admisi gitu. Apalagi sebelum 2023 itu kita uh, percepatan ya. Jadi saya ngerti banget gimana mental anak gitu harusnya ya. Karena yaitu kita banyak lemburnya gitu. Meskipun nama saat itu kita ya saat itu masih tim kurang turu sih. Jadi salahnya mungkin di situ. Jadi, ya gitulah. eh Oke, mungkin sekian dari materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih teman sudah mendengarkan curhat saya dan sejarah dari tim admisi ini. Semoga bisa menjadi apa ya? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan ini. Oke, saya cukupkan.